Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asana Podcast. Alifa, Salsa, dan Naifa. welcome to Edisi Koral Konflik. Viral. Lihat deh, kayaknya gelap gak sih? Iya juga ya. Tolong nyalain dong lampunya kakak. Lampunya kakak. Lampu kakak. Wah, itu keren banget. Kalian ya dari tadi tiktokan terus. Kalian tuh kalau tiktokan ya, jangan diam sama Siti mulu lah. Coba ke berita-berita. Tahu nggak sih ada berita yang baru? Yang mana? Viral lagi. Itu loh kayak bapak-bapak tuh ya. Dia suruh kayak anak SMA untuk sujud dan berwudu. Hah? Tahu nggak? Kayaknya aku pernah denger deh. Coba lanjutin. Jadi gimana sih awal ceritanya? Kalau aku lihat ya di TikTok tuh. Jadi cerita awalnya itu ada anak SMA yang namanya itu Ethan. Jadi anak SMA ini Ethan sama X lagi itu dia lagi tanding bola basket itu loh. Iya. Nah terus si Ethan ini dia meletup kayak bilang kalau si Excel itu rambutnya lucu kayak pudel. Gitu loh. Pudel? Iya. Pudel. Bukan. Gitu loh. Jenis anjing. Oh, yang lucu itu. Iya. Kesannya itu emang gue. Nggak tahu sih ya, tapi ya gitu deh. Gimana kamu tahu nggak? Oh yang itu. Iya. Aku tuh tahunya yang si Excel itu ngadu ke bapaknya. Iya. Emang iya kan? Iya dia ngadu loh ke bapaknya. Terus aku dengar katanya ibunya si Ethan itu sampai pingsan karena nggak tega gitu anaknya disuruh sujud sama nonton. Bener gak sih? Oke, jadi sumber konfliknya itu dari mana dulu? Dan aku nggak jelas tahu literally sumber konfliknya dari mana. Kalau menurut aku sih ya gara-gara si Ethan. Kalau dia nggak ngeledek si Excel nggak bakal lapor ke bapaknya. Bener gak sih? Iya sih, tapi kalau menurut aku ya si bapaknya juga salah nggak sih? Dia suruh minta maaf Ethan tapi harus sujud dan beruntung. Iya sih, itu Itu parah. parah banget sih. Tapi pihaknya berarti gak cuma Excel sama Ethan doang. Bapaknya juga ikut. Ya cuma itu. Waktu bapaknya si Excel ini ngelabrak si Ethan, dia itu bawa 10 preman. Wah, bayangin. Gimana gak kaget kan, Ethan? Iya sih. Berarti kan itu bapaknya bikin kericuhan kan di sekolah. Oh, Iya lah. tempat umum. Kamu belum lihat ya videonya? Bener gak? Viral banget loh padahal. Ya, kita lihat dulu coba. Ya, itulah. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan. Enggak. Apa biarin. Tuh kan? Parah banget kan? Parah banget sih. Terus yang video ini siapa? Gak tahu sih kalau yang aku lihat ya dari YouTube atau ya dari TikTok yang lain-lain gitu, aku melihat kalau misalnya jadi pas pulang sekolah ibunya tuh udah ngerekamin. Jadi ada kayak kakak dari si Excel, dia tuh kayak nungguin Ethan. Oh, jadi udah terencana gitu ya ngelabraknya. Iya. Terus kayak ibunya juga kayak nanyain gitu loh, kenapa sih orangnya kayak nanyain anaknya gitu, punya masalah apa gitu. Aku sempat dengar sih kedua belah pihak itu berdamai. Tapi kenapa konflik itu bisa se-trending itu sampai kayak media sosial, Twitter, TikTok, kayak tahu. Padahal kan cuma kayak ada alasan nggak perlu gitu loh. Tapi kenapa bisa trending banget? Kayaknya sih gara-gara yang video itu ya. Iya sih, zaman sekarang udah bisa banget kan. Oke. Terus aku dengar juga ya, pihak sekolah katanya kan aku udah damai nih. Ya. Tapi pihak sekolah itu malah ngajuin kasusnya ke pihak pengadilan atau polisi kan. Nah itu yang bikin masalah ini makin panjang. Berarti dia jadi intervensi dong? Iya. Pihak ketiga gitu. Iya, jadi mereka itu terlibat untuk menengahi dalam kasus ini. Oke. Terus kayak tindakan antara dua belah pihak itu apa dong?
Kan nggak adil ya kalau misalnya mereka cuma berdamai doang, padahal si Ethan udah dipermalukan di depan umum gitu ya. Betul. Karena orang-orang jadi mikirnya jelek ke si Ethan, ya ngeledek si Excel yang mirip anjing kodok. Ya kan? Makanya pihak sekolah itu ngelaporin ke polisi supaya si ayah Excel ini diadili secara hukum. Kalian tahu gak sih sekarang nasibnya gimana? Gimana? Kalau yang aku tahu sih katanya di penjara ya. Oh iya. Jadi dia itu dihukum penjara 10 bulan bayangin. Lumayan juga. Iya, karena kan itu pelecehan hak asasi manusia ya. Iya, wajar aja. Dampaknya dari konflik itu apa? Makanya dengan dia ayahnya itu punya bisnis yang apa ya? Kamu nggak tahu sih. Tahu nggak kamu bisnis ayahnya itu setahu aku dia tuh punya bisnis kayak kok malam gitu di Surabaya. Terus katanya kartu kreditnya diblokir gitu ya? Karena ada konflik. Oke, berarti konflik itu bisa memperjelas sesuatu kayak kehidupan sosial yang belum pernah jelas. Iya. Ya, berarti konflik sendiri itu tidak hanya ada dampak negatif dan positif gitu kan ya. Jadi nggak negatif doang dong. Iya. Kalian tahu nggak sih dampak buat anaknya kayak gimana? Gimana? Anaknya depresi tahu. Yang prihatin banget. Iya, jadi si Excel sama si ibunya itu mereka tuh gak berani buat keluar rumah karena tiap mereka mau keluar banyak reporter yang datang ke rumah mereka. Jadi mereka tuh takut. Iya kan? Kalian tahu nggak yang suratnya itu? Ya betul-betul ya, aku juga ngeliat sih. Jadi si Excel itu dia ngupload, dia tuh lagi dibaca suratnya untuk ayahnya yang lagi di penjara. Jadi isi suratnya itu dia kayak menyesal gitu, udah jadi anak yang bukannya membanggakan orang tua gitu, tapi cuma jadi sebaliknya gitu lah, kasihan deh. Jadi dari konflik apa sih pelajaran yang bisa diambil? Kalau menurut aku ya, kita kan setiap manusia itu kan punya perbedaan ya. Jadi kita itu harus memaklumi perbedaan yang ada. Kayak tadi kan padahal receh gitu ya, kayak cuma perbedaan kayak rambut doang, itu dijadiin bahan ejekan kan. Padahal kalau kita tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut, Ya bisa jadi positif karena kan dari sumber konflik itu kan bisa dari adanya perbedaan atau perubahan nilai. nah Perubahan itu kan lagi trending. Terus mungkin dari si Ethan ini gaya rambutnya biasa aja. Mungkin lihat kan orang story dari sekolah orang lain. Oh ini lagi unik nih. Tapi ada perspektif yang salah. Dan dalam menangani konfliknya juga sebenarnya bisa dengan cara yang gampang ya sih. Kayak misal ayah dari Ethan ini ngobrol baik-baik sama Excel, ayah dan Excel atau orang tua mereka berdua. Ini bisa dengan cara negosiasi. ya padahal kalau negosiasi kan baik buat keduanya juga ya, dan jadi menimbulkan kericuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast kami hingga akhir. Kalau misalnya nih dari podcast kita ada pembicaraan yang mungkin salah informasi ataupun apa-apa, kalian boleh nih sharing ya di komen. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita ceritakan di podcast kali ini, ambil yang baik dan buang yang buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.